Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah proses manufaktur 1. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengerjaan panas dan pengerjaan dingin. Nah, jadi pada dunia industri manufaktur, pada dunia manufaktur itu tadi ada proses pengolahan logam, proses pembentukan baja, seperti itu ya. Nah, di situ ada namanya proses di dalam situ ada proses pengerjaan panas dan proses pengerjaan dingin. Apa sih itu? Mari kita bahas. Yang pertama, Nah, jadi untuk di dalam dunia terdapat dua jenis pengerjaan mekanik di mana logam itu mengalami deformasi plastik dan perubahan bentuk, yaitu ada pengerjaan panas dan pengerjaan dingin. Nah, pada pengerjaan panas ini, gaya deformasi yang diperlukan lebih rendah dan sifat mekanik tidak mengalami perubahan besar. Sedangkan pada pengerjaan dingin diperlukan gaya yang besar dan kekuatan logamnya meningkat cukup tinggi. Deformasi plastik sendiri merupakan perubahan dari pengerjaan panas dan pengerjaan dingin, yaitu perubahan bentuk, perubahan struktur materialnya, seperti itu. Pengerjaan panas pada logam merupakan proses deformasi pada logam yang dilakukan pada kondisi temperatur dan laju regangan tertentu, sehingga proses deformasi dan proses recovery-nya terjadi secara bersamaan. Nah, di sini pada proses pengerjaan panas itu eh, ada nama proses merubah bentuk logam tanpa terjadi pencairan, itu yaitu di mana eh, suhu cairnya itu lebih dari 0,5, di mana T adalah temperatur logam, kolom benda kerja tetap, dan tak adanya gram atau besi halus sisa proses. Nah, selama proses selama proses deformasi ini akan terjadi proses rekristalisasi dari butir-butir yang terdeformasi, sehingga benda kerja tidak mengalami pengerasan regangan atau selalu dalam keadaan bebas regangan dan lunak. Itu. Keuntungan dari pengerjaan panas logam itu ada beberapa. Yang pertama, porositas dalam logam dapat dikurangi. Yang kedua, sifat fisis akan meningkat akibat adanya penghalusan butir logam. Yang ketiga, jumlah energi untuk menghasilkan kerja dalam mengubah bentuk baja lebih sedikit daripada proses pembentukan dingin. Lalu, ketidakmurnian dalam bentuk inklusi terpecah-pecah dan tersebar dalam logam. Yang terakhir, butir yang kasar dan butir berbentuk kolom diperhalus karena hal ini berlangsung di daerah rekristalisasi. Nah, pengerjaan panas itu berlangsung terus sampai limit bawah tercapai dan menghasilkan struktur butir yang halus. Selain keuntungannya, ada juga kerugiannya apa saja, yaitu terjadi oksidasi pada permukaan logam, kehilangan sebagian logam menjadi karat atau kerak. Jadi kalau kita panaskan seperti itu, logam ini ada yang hilang, yaitu dia berubah menjadi karat atau kerak. Terjadi dekarburisasi pada permukaan, khusus baja. Lalu terjadi penurunan kualitas permukaan akibat terrolling lapisan oksida. Lalu dimensi produk kurang akurasi karena sulit memperhitungkan faktor ekspansi dan kontraksi yang terjadi. Ada kemungkinan terjadi hot shortness atau rapuh panas, terjadi ketidakhomogenan struktur pada permukaan dengan bagian dalam akibat perbedaan temperatur dan deformasi. Proses utama pengerjaan panas itu ada beberapa. Yang pertama ada pengerolan atau rolling, ada penempaan atau forging, ada ekstrusi, pembuatan pipa dan tabung, penarikan, pemutaran panas, dan juga cara khusus. Nah, pengerolan itu apa? Pengerolan atau rolling itu merupakan proses pengurangan ketebalan atau proses pembentukan pada benda kerja yang panjang. Nah, rolling ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1500-an, seperti itu. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi tadi pengurangan ketebalan. Jadi tadi misalnya bendanya tebalnya segini, logam benda tebal segini, dilakukan pengerolan untuk menipiskan dia atau pengurangan penebalannya. Mau lebih lebih dia misalnya dari pengerolan itu dia bisa lebih padat seperti itu. Nah, di sini di dalam sebelumnya ada namanya ingot. Nah, dalam bahasa Indonesia, ingot adalah batang baja yang masih belum dibentuk sesuai pemakaian. Masih harus diolah lagi melalui beberapa proses perubahan. Keseluruhan proses pengolahan biji besi dalam dapur tinggi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Jadi ingot tadi bisa di eh, ingot ingot tadi adalah batang baja gitu ya, di mana itu nanti diolah di pengolahan biji besi di dapur tinggi seperti itu. Pengolahan ini menjadi beberapa tahapan. Yang pertama,
biji besi menjadi biji kasar atau pig iron atau besi spon. Lalu pengolahan besi kasar atau besi spon menjadi baja antara lain ingot atau bilet. Lalu pengolahan bentuk menjadi benda setengah jadi atau bagu berbentuk plat, strip, klep, batang kawat, batang profil, dan lain-lain. Dan juga pengolahan lanjut berbentuk setengah jadi menjadi bentuk lain. Misalnya kawat, pipa, sheet atau lembaga, lembaran, tit plan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rolling ini dilakukan dua tahap, yaitu ada hot rolling dan cold rolling. Hot rolling itu dilakukan untuk mengurangi dimensi bahan baku, ingot tadi secara besar-besaran. Sedangkan cold rolling dilakukan sebagai finishing untuk mencapai dimensi yang sesuai, memperhalus permukaan benda kerja, dan meningkatkan sifat mekanis benda kerja. Pada proses manufaktur modern, sekarang rolling biasanya diawali dengan proses pengecoran kontinu. Lalu kombinasi antara pengecoran kontinu dan rolling bisa meningkatkan produktivitas. Selain itu, kombinasi ini juga dapat mengurangi ongkos produksi. Jadi ada kombinasi antara pengecoran kontinu dan juga rolling. Pengerolan panas atau hot rolling awal menghasilkan beberapa produk yang disebut bloom, slab, dan billet. Sedangkan bloom sendiri memiliki penampang persegi dengan sisi paling tidak sebesar 150 mm. Slab memiliki penampang persegi panjang, billet memiliki penampang persegi namun berukuran lebih kecil dibandingkan dengan bloom. Ini adalah pengerolan. Pengerolan itu ada pengerolan longitudinal, pengerolan transversal, dan juga pengerolan oblique. Di sini proses rolling dapat digunakan untuk membentuk sheet, plat, strip, pipa, bar, rod, kawat, rel kereta, dan bentuk struktural seperti I-beam, profil siku, dan lain sebagainya. Material yang dapat dikerjakan dengan rolling yaitu logam ferro, logam non-ferro, logam paduan, plastik, serbuk logam, keramik, dan juga hot glass. Selanjutnya, karakteristik dari karakteristik material yang dibutuhkan untuk membuat roll itu yaitu memiliki kekuatan tinggi dan ketahanan aus yang tinggi. Material yang biasa digunakan untuk membuat roll antara lain besi tuang, baja tuang, dan juga baja tempah. Roll dengan diameter kecil biasanya menggunakan material tungsten karbid. Roll untuk cold rolling umumnya memiliki permukaan yang halus. Pada beberapa aplikasi khusus, roll tersebut juga harus dipoles. Proses rolling ini bertujuan untuk pertama mengurangi ukuran penampang benda kerja, memperoleh benda yang diinginkan, memperharus ukuran butir benda kerja, mengurangi kegetasan benda kerja, menghilangkan lubang-lubang kecil di dalam benda kerja, meningkatkan kekuatan benda kerja, meningkatkan kekerasan benda kerja, dan memperhalus permukaan benda kerja. Selanjutnya tadi ada pengerjaan panas, selanjutnya ada pengerjaan dingin. Nah, pengerjaan dingin ini pada logam merupakan proses deformasi yang dilakukan pada temperatur di bawah temperatur rekristalisasi. Kalau tadi pengerjaan panas, di atas temperatur rekristalisasi. Pengerjaan dingin dapat meningkatkan kekuatan, memperbaiki mampu mesin, meningkatkan ketelitian dimensi, dan menghaluskan permukaan logam. Secara umum, pengerjaan dingin itu bisa mengakibatkan terjadinya tegangan dalam logam. Tegangan tersebut dapat dihilangkan dengan suatu perlakuan panas. Struktur butir mengalami distorsi atau pepecahan. Kekerasan dan kekuatan meningkat, namun keulatannya akan menurun. Suhu rekristalisasi baja meningkat. Penyelesaian permukaan lebih baik dan dapat diperoleh toleransi dimensi yang lebih kuat. Pengerjaan dingin memiliki keuntungan dan kerugian juga. Keuntungannya apa? Yaitu tidak perlu pemanas. Kekuatan tarik akan lebih baik daripada benda asalnya, ketelitian atau dimensi lebih baik, hasil permukaan benda kerja lebih baik. Bisa menghasilkan benda dengan ukuran seragam. Kerugiannya yaitu daya pembentukan yang diperlukan lebih besar, peralatan yang diperlukan umumnya besar dan kuat, struktur kristal besar dan kasar sehingga lebih keras tapi rapuh. Waktu prosesnya lebih lama daripada pengerjaan panas. Proses pengerjaan dingin itu ada penarikan, penekanan, pelengkungan, dan berenergi tinggi. Ini gambar-gambarnya untuk
proses tekan tarik seperti ini. Di sini ada batang kawatnya masuk, baru ada gaya tariknya dan juga ada gaya tekannya. Lalu ada cetak timbul rotasi, ada penekukan plat logam, gitu ya. Plat logam itu bisa ditekuk bentuk V, bisa ditekuk bentuk L, seperti itu. Nah, demikian untuk materi perlakuan panas dan dingin. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Insya Allah kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Dan tetap jangan lupa untuk mencari referensi-referensi lain, contoh-contoh lain, sehingga bisa dapat pemahaman yang lebih banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.